Resep yang pertama yang China punya adalah yang namanya demografi. Kita tahu China punya populasi yang sangat besar, lebih dari 1 miliar orang. Dan yang namanya pertumbuhan, ya, kekuatan yang paling mendasar adalah jumlah populasinya. Dan gak cuma jumlah populasinya, tapi working class-nya atau working population-nya. Ya, berapa banyak dari populasi itu yang siap bisa diasah untuk menuju menciptakan lapangan pekerjaan, ya, untuk mendorong ekonomi maju ke depan. Ya, kalau teman-teman perhatiin dari 1982 sampai 2015, ya, populasi pekerja di Cina itu naik dari 600 juta ke 1 miliar. Ya, jadi angka jumlah working population-nya juga meningkat dengan drastis dan ini pastinya mendorong. Kenapa? Kalau kita ngelihat dari tahun 80-an tadi, ya, kita lihat bahwa China itu negara yang sangat miskin. Ya, udah hampir kemungkinannya sangat besar orang-orang yang bekerja zaman dulu bekerjanya sangat hard labor. Ya, menjadi buruh di pabrik, ya, dengan kondisi lingkungan pekerjaan yang kurang memadai. Nah, tapi upah yang sangat rendah ini sebenarnya kan jadi magnet, ya. Sehingga banyak industri padat karya, industri konstruksi, industri mass production yang untuk bisa thrive di sana. Makanya kalau dulu kan kita jokesnya kalau made in China tuh kayak kualitasnya jelek. Ya, kalau sekarang mungkin kita nggak terlalu mengasosiasikan itu lagi. Ya, mungkin 10-15 tahun lalu kita masih mikir tentang itu ya, kayak wah ini barang pabrik. Tapi sekarang kita udah lihat betapa dulu, ya, persepsi orang dengan China adalah upah yang buruk, ya, pekerjanya kayak asal-asalan bikinnya sehingga kualitasnya nggak bagus. Tapi sekarang dia udah naik level, kita udah nggak mikirin itu lagi, bahkan kita udah lihat ya mobil listrik, ya itu udah banyak banget. Cina yang udah menguasai dunia basically, dan banyak teknologi lainnya juga. Nah, tapi China pinter, ya, dia nggak mau rakyatnya tetap punya low level work atau pekerjaan yang sifatnya sangat hard labor. Ya, harus level up, harus bertumbuh. Makanya terus didorong untuk yang melakukan yang namanya apa? Pendidikan. Pendidikan ini sifatnya harus strategis. Ya, dari sesimpel apa? Literasi membaca, literasi berhitung. Ya, hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana, tapi faktanya kalau kita melihat di Indonesia memang masih banyak PR yang kita perlu kerjain bareng-bareng. Ya, bukannya kita menyalahkan kiri kanan, tapi gimana kita bisa memajukan ini bareng-bareng untuk pendidikan. Karena percuma kalau populasinya banyak, ya, tapi literasi